I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, nama saya Sabri Maginting, NIM 21101010228, kelas 213, jurusan Manajemen STE EK Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian dan industrialisasi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu kita mengetahui apa itu pertanian dan industrialisasi. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Manfaat pertanian terhadap perekonomian Indonesia yaitu pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan pekerjaan, dan sumber pendapatan masyarakat. Tetapi Indonesia sekarang krisis petani muda dan terancam tidak ada lagi petani di tahun 2063. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi Indonesia akan kehabisan petani pada 2063. Saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani. Pada 1976, 65,8% warga Indonesia bekerja di sektor pertanian. Proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya 28% pada 2019. Alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sedikitnya anak muda yang berminat melanjutkan usaha pertanian. Pada 2020, rata-rata upah pekerja di bidang pertanian paling kecil dibanding sektor lainnya, yakni hanya 1,9 juta rupiah per bulan. Angka ini jauh di bawah sektor pertambangan yang rata-rata memberikan 4,4 juta rupiah dan perbankan 4,1 juta rupiah per bulan. Mengapa yang menanam yang miskin? Ini menarik nih, mengapa yang menanam itu yang susah? Logikanya kan mereka yang menanam ini yang memproduksi, yang menghasilkan bahan dasar tadi itu harusnya punya keuntungan yang lebih besar. Tetapi ternyata keuntungan ini dirasakan manfaatnya oleh middleman, tengkulak yang bermain di tengah, dan mereka yang bermain di pasar. Bayu menambahkan pemerintah saat ini banyak memberi bantuan saprotan atau sarana produksi pertanian, termasuk memperkenalkan teknologi terbarukan. Tetapi menurut Bayu, menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti pertanian tak cukup dilakukan dengan iming-iming memberi traktor dan subsidi pupuk. Pemerintah perlu memberikan akses tanah yang adil bagi petani, memangkas rantai distribusi, dan mengendalikan harga produk pertanian di pasar agar mereka yang menanam menjadi pihak yang mendapat paling banyak keuntungan. Satrio Adi, Probo Kusartoyo, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya adalah industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Manfaat industrialisasi bagi perekonomian Indonesia yaitu industrialisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produktif, penciptaan lapangan pekerjaan, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Keterbukaan perdagangan meningkatkan investasi asing langsung, integrasi pasar global, kemajuan teknologi, dan kapasitas produktif negara. Dampak positif industrialisasi yaitu industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak negatif dari industrialisasi yaitu pencemaran terhadap lingkungan, antara lain polusi udara, air, tanah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global, serta perubahan iklim. Mungkin itu saja penjelasan tentang pertanian dan industrialisasi dari saya.
Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.